Di kedalaman hutan Jambi tersimpan sebuah rahasia yang telah menunggu ribuan tahun untuk diceritakan. Di jantung hutan Jambi tersembunyi sebuah kerajaan batu yang tertidur, atau bisa kita sebut dengan Candi Muara Jambi. Saksi bisu kejayaan masa lampau menjulang gagah di tengah rimba. Setiap batu berbicara, setiap ukiran bernyanyi, mengundang kita untuk menjelajahi labirin waktu. Mari kita berjalan menyusuri lorong-lorong sejarah, merasakan hembusan angin masa lalu yang membelai wajah. Candi Muara Jambi bukan sekedar tumpukan batu, melainkan sebuah cerita sejarah. Candi Muara Jambi di masa kejayaannya merupakan pusat pendidikan agama Buddha, tempat di mana pemikiran-pemikiran besar dilahirkan. Tapi yang ngelola di sini tuh dulu ada namanya sebelum dinas ini. Setiap departemen tuh di daerah itu Tanwil. Pernah dengar kan? Tanwil Pendidikan dan Kebudayaan yang di sana. Di situ ada namanya bidang Musjarlah, Museum Sejarah dan Purbakala. Dialah yang menangani ini perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi pemugaran Candi Tinggi ini, Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Kembar Batu, yang kita lihat Candi Kembar Batu, Gedong 1, Gedong 2, termasuk Tano itu masih di bawah Direktorat Pendidikan Sejarah dan Purbakala. Perlu diketahui kawasan kita cukup luas, 3.980 hektar, hampir 4.000 hektar. Ada 8 desa, Desa Muara Jambi tentunya, Desa Danau Lamo, Desa Kemenggeng Luar, Kemenggeng Dalam. Tapi karena itu tadi setelah kita kupas ketemunya cuma segini. Jadi tidak bisa kita tambah-tambah kan. Ini kan pagarnya nih, pagar kelilingnya. Kolam, ya biasanya kalau orang Buddha itu tidak jauh-jauh dari Tirta. Tirta itu kan Tirta Mayang. Mekara namanya. Mekara. Ya. Biasanya Mekara itu biasanya diletakkan di depan candi atau depan bangunan. Ini berarti sebenarnya banyak. Iya, harus ada dua. Satunya sudah dikembalikan dari Palembang, di bawah Belanda. Ada di Palembang hari ini. Dari segi historis, Candi Muara Jambi jelas lebih tua dibandingkan Universitas Oxford. Tapi, mengejutkan rasanya masih banyak publik yang belum tahu telah berdiri dari abad ke-6 Masehi sampai 13 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kawasan candi terluas di Asia Tenggara. Jadi ada hubungan juga sama ini ya, kerajaan Kediri. Di Aksara ini di Makara, yang atasnya Pramusita Nira, yang bawahnya Empu Kusuma. Pramusita Nira, Empu Kusuma. Jadi punya arti di sini bersama Empu Kusuma. Ya, kemungkinan juga sebagai ucapan terima kasih dikirimlah atau diantar. Kalau kita buat ini sendiri di sini, ya mungkin karena gunung juga jauh ya. Empu Kusuma dari Kediri. Pramusita Nira, Empu Kusuma. Kalau yang sebelah kiri juga ada penanggalan, tapi di sini yang sebelah kiri itu ada tulisan juga bilang Song, ada juga bilang antara 11-12 penanggalan. Ini Jawa kuno loh, kata-kata. Kalau mereka di sini Melayu kuno. Makanannya tetap sama, campuran mitologi. Kalau yang depan tadi tetap lalai, ini tengkorak, bawahnya ada perupaan ini ya, naga. Kedaton itu artinya kedatuan, tempat yang tua. Kalau kita di universitas ya gedung rektor lah kita anggap. Ini kedaton. Kalau yang sebelah kanan, nanti dibagi ruang lagi nih. Ada yang sebelah kiri di ujung. Dari 11 candi utama, 4 candi yang sedang dipugar, dan puluhan runtuhan yang disebut Monopo
yang tersebar 7,5 km di sepanjang Sungai Batanghari. Kalau kita ada menduga di bawah candi masih ada candi, tidak ada. Cukup bangun ini saja. Sekarang cuma ada satu altar dan di keraton kita temukan 200 batu bata. Kalau kepala batu bata ya. Bangunan candi yang terdiri dari susunan batu merah yang jelas berbeda dengan gaya candi di Pulau Jawa yang bertekstur batu. Tak hanya itu, pada masanya kaki candi terdiri dari atas struktur tiang kayu yang beratapkan genteng. Namun setelah ribuan tahun berlalu, kini hanya menyisakan atapnya saja. Ini yang paling lengkap, ada kumur, ada solap, ada sumur ya. Kesan 1. Terpesona oleh sejarah dan skala kompleks candi. Area ini disebut sebagai warisan sejarah yang kaya dan menjadi jendela untuk memahami peradaban masa lalu di Sumatera. 2. Suasana alam yang tenang dan asri. Pengalaman 1. Jelajah candi dan aktivitas di area. 2. Fasilitas dan kenyamanan. 3. Nilai edukatif dan spiritual. Harapan 1. Pelestarian dan pengembangan yang lebih baik. 2. Promosi pariwisata dan edukasi. 3. Kelestarian alam dan kebersihan. Kesan yang dirasakan setelah mengunjungi Museum Jambi adalah rasa kagum dan bangga terhadap kekayaan sejarah serta budaya daerah Jambi. Penataan ruang pameran yang lebih modern, bersih dan informatif membuat museum terasa lebih hidup dan menarik. Koleksi yang ditampilkan tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga disajikan dengan visual yang lebih jelas sehingga mudah dipahami oleh pengunjung. Pengalaman berkunjung ke Museum Jambi terasa lebih edukatif dan menyenangkan. Pameran baru ini juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena menggabungkan unsur sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Jambi dalam satu alur cerita yang utuh. Harapan setelah mengunjungi Museum Jambi adalah agar inovasi dan pembaruan pameran terus dilakukan secara berkelanjutan.